Jarak tempuh sampai ratusan kilometer, bahkan 150 km lebih, tapi ngecasnya cuma 40 menit dari 0% sampai 100%. Ini dia motor listrik yang kalian cari, Charge by Cat. Oke, pertama-tama kenapa ini dinamakan Charge by Cat? Karena seperti yang kalian tahu, merek Charge di Indonesia itu punya penamaan atau nomenklatur yang didasari dari nama-nama binatang di Indonesia. Yang pertama ada rimau, ada maleo, terus anoa, dan sekarang by Cat yang mengambil nama dari kucing khas Kalimantan. Dan sekarang kita mulai bahas aja soal desainnya yang lagi-lagi ini emang motor rebranding dari V-Moto, perusahaan motor listrik yang berbasis di Australia, Perth, tapi punya basis produksi di Nanjing, China. Dan seperti kebanyakan motor listrik dari Charge atau V-Moto lainnya, dia punya desain yang simple banget, tapi futuristik dan juga fungsional. Pertama, desain futuristisnya tercermin dari desain bodinya yang punya garis tegas dan ala-ala motor futuristik kayak motor-motor Dragon Ball. Dan sektor perlampuannya yang udah full LED tapi tetap simple, gak rame. Kelihatan keren banget, walaupun emang untuk lampu utamanya, headlights ya, itu masih pakai multi reflektor LED full semua sampai ke sen dan lampu belakang, tapi masih multi reflektor untuk lampu utamanya. Ya, dan sisi fungsionalnya itu udah bisa kalian lihat kalau misalkan handle belakangnya ini udah siap untuk dipasang bracket buat top box. Jadi ada paket pembelian buat kalian yang mau meminang si Charge by Cat ini, ada paket pembelian top box juga, terus ada paket pembelian yang sepaket sama intercom dan yang lainnya. Nanti bisa kita jelasin di akhir video. Dan gak cuma itu aja, kenapa praktis? Karena tuh dia ternyata footpack belakang ini ya, buat penumpang belakang itu paten. Jadi bukan model dilipet, tapi tetap bodinya ringkas dan ini ada kayak bezel di bagian sisi paling kiri kanannya bodi untuk melindungi bodi misalkan dari baret, atau kalau misalkan kalian parkir di tengah parkiran motor yang biasanya padat ya, itu kan biasanya suka kesenggol-senggol motor kalian di bawahnya. Nah, sekarang aman terlindungi karena adanya bracket besi ini. Dan sekarang kita masuk ke hal yang paling bikin kalian penasaran di motor listrik, pastinya soal baterainya. Posisi baterai sendiri ada di dalam jok ya, jadi di balik joknya kita buka langsung kelihatan baterainya. Dan emang ini ngebuat kapasitas bagasi jadi terbatas banget, tapi itu juga ngebuat dek kakinya bisa lega. Nanti kita ngobrolin soal ergonomi berkendaranya. Sekarang kita ngobrolin dulu soal baterainya. Jadi si Charge by Cat ini punya dua opsi pilihan baterai, ada yang satu baterai dan ada yang dua baterai. Dan untuk satu baterai sendiri itu memiliki kapasitas sebesar 2,2 kWh. Dan kalau misalkan dua baterai berarti tinggal dikalkulasiin aja jadi 4,4 kWh. Jarak tempuhnya itu bisa 170 km klaimnya ketika menggunakan dua baterai. Kalau misalkan cuma satu baterai berarti ya tinggal dibagi dua, kira-kira sekitar 85 km untuk penggunaan satu baterainya. Oke, jarak tempuh segitu emang sebenarnya klaim ya, dan itu pakai mode eco. Tapi nggak bisa kita saklekin pemikiran kita kalau wah motor ini berarti bisa full 170 km. Enggak, karena pengetesan itu dipengaruhi sama medan jalanan, belum bobot pengendara sama gaya berkendara kalian. Tadi kan pengetesan pakai mode eco, sementara motor listrik ini itu punya 3 mode berkendara yang berbeda. Ada mode eco, ada mode normal, dan juga mode sport yang paling tinggi performanya. Dan seperti yang kita sebutin tadi di awal soal pengecasan motor listrik ini. Jadi si Charge by Cat ini itu punya mode super fast charging yang kita colok nih di bagian tengah dek kaki sini. Dengan daya 6 kW itu bisa mengisi dari 0% sampai 100% hanya dalam 40 menit aja. Keren banget ya, dan itu dua baterai loh sekaligus. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngecas yang lebih ringkas pakai portable charger bisa juga tetap, tapi dayanya emang kecil, cuma 700 watt aja, dan durasinya untuk satu baterainya aja itu memakan waktu 3 jam. Kalau dua baterai berarti 6 jam. Lumayan buat ngecas motor listrik ini. Oke, sekarang kita ngomongin soal performa dari Charge by Cat ini. Pasti bisa kalian lihat ya, untuk powertrainnya atau tenaga motor itu disalurkan ke roda belakang lewat hub drive. Emang kelihatannya bagi kalian, wah hub drive lagi kalau ganti ban bakal susah nih. Enggak, tenang aja, karena di Charge by Cat ini hub drive-nya itu kepisah sama velg. Jadi kalau kalian mau ganti ban, tinggal lepas aja 4 baut ini. Terus udah tinggal langsung ganti ban aja, gampang.
nggak sesusah, nggak serumit motor listrik yang hub driver di belakang dan nempel sama velg. Jadi untuk Charge Baikett ini soal perawatan, apalagi ban belakangnya udah nyaman. Kalian tenang aja. Lalu untuk keluaran tenaganya itu bisa sampai 5 PS 4 kW dan kecepatan maksimalnya itu bisa sampai 85 km per jam. Walaupun emang dibatasin ya tiap mode berkendara. Jadi kalau mode berkendara Eco itu dibatasin di 45 km per jam. Dan untuk kecepatan di mode sport ya itu bisa sampai 85 km per jam. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal kaki-kakinya. Di bagian depan dia pakai suspensi teleskopik, sementara yang di belakang itu single shock aja, cuma preloadnya udah bisa kita atur. Dan soal profil bannya sendiri, di bagian depan 90/80 sama kayak di bagian belakang juga 90/80, tapi ringnya beda. Untuk yang depan itu 16 inci, sementara yang belakang itu 14 inci. Sebenarnya merek bannya juga beda sih, depan belakang Swallow sama Kenda. Tapi karena ini versi prototype, jadi mungkin hasil akhirnya bakal sama atau mungkin bakal berbeda, kita belum tahu. Tapi yang pasti itu versi prototipenya. Dan soal pengeremannya, keren, udah disc brake depan dan juga belakang. Dan juga sudah dilengkapi dengan fitur Combi Brake System, walaupun belum ada ABS-nya. Oke, sekarang kita bahas soal kuncinya. Jadi kalau misalkan kalian sewa si Charge Baikett ini, kalian bisa dapat 2 kunci. Yang satu anak kuncinya, yang satu remote kunci. Itu bisa buat nyelamatin alarm dan bisa buat nyalain motornya secara keyless. Jadi yang penting untuk pembukaan kunci setengah tetap pakai anak kunci, nggak bisa lewat remote ya. Oke, kita colokin dulu dan kita pengen lihat panel instrumennya di sebelah kanan. Dia ada buat cut off tenaga ya. Terus sama ada mode berkendara. Yang satu itu Eco, yang 2 normal, yang 3 sport. Terus ada tombol reverse yang gantiin tombol starter di motor-motor kebanyakan. Lalu di sebelah kiri kita lanjut lagi, ada tombol lampu jauh, lampu dekat. Sein yang sayangnya masih model geser, belum model pencet. Jadi kalau mau matiin seinnya mesti balikin lagi ke tengah. Dan di bawahnya itu ada tombol klakson. Oke, sekarang kita pengen lihat speedometer ya, tampilannya kayak bagaimana. Nah, itu ya. Sebenarnya ini kalau misalkan kita mau nyalain ada speedometer, terus ada indikator baterai juga yang paling bawah, dan 2 baterai itu bisa kita lihat ya. Nah, jadi bisa kita monitor kondisi kapasitas baterainya. Dan di atas kapasitas baterai ada mode berkendara nih, Eco, normal, sport. Terus di atas lagi sebenarnya ada jam, tapi belum diaktifin di motor prototype ini. Terus di atasnya ada odometer, trip meter, sama range, jarak tempuh baterai. Sementara di sisi kiri kanan, paling kalau kalian mau lihat lagi tuh ada sein, indikator lampu jauh, lampu dekat, sama indikator jika dinamonya sedang bermasalah atau hub drive sedang bermasalah. Oke, jadi daripada makin panjang, kita langsung cobain aja si Charge Baikett ini di jalan raya langsung. Yuk. Oke, sekarang kita sedang membawa si Charge Baikett ini, dan yang pertama pengen gue omongin mumpung lagi macet nih ya, soal posisi ridingnya atau ergonomi berkendaranya. Dari segi kaki dan dudukannya enak ya, jadi kakinya lega, tuh ruang kakinya bisa nyaman, berasa kayak duduk di meja makan aja, kayak biasa skutik kebanyakan perkotaan. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah stangnya nih, dia lebar banget tuh. Ini bisa gua katakan lebih lebar daripada motor-motor listrik kebanyakan. Karena emang si V-Moto ini cocok banget buat penggunaan orang-orang Eropa yang badannya gede-gede. Makanya stangnya juga ikutan lebar. Ini membuat untuk radius putarnya jadi gampang ya, efektif. Dan pergerakan bermanuvernya di tengah kemacetan kayak begini itu tetap bisa lincah, apalagi bodinya yang ramping. Tuh. Jadi masih aman buat filtering atau selap-selip di tengah kemacetan. Tapi soal joknya gue perlu catatan nih, karena joknya dia nggak punya senderan, lumbar support sama sekali. Jadi ini kan kebetulan gue lagi boncengan, bisa mundur-mundur ke belakang nih, nempel sama pembonceng, kebetulan Kang Idui. Dan untuk footpack belakang, ternyata posisinya agak kurang ke belakang lagi, kurang nyaman, karena ketika kaki gue turun ya, nih kaki gue turun, dia bisa bersentuhan dengan kaki penumpang belakang. Walaupun emang untuk stop and go ini enak banget, tinggi kursinya tidak mengintimidasi sama sekali. Joknya juga tirus ke depan. Jadi buat gue yang tingginya 164 cm, bawa Charge Baikett ini masih terasa gampang banget. Oke, sekarang kita omongin soal respon akselerasinya ya.
Jadi untuk respon akselerasi ini seperti kebanyakan motor listrik sih. Gua puter dikit tuh dia bisa jengat, bahkan di 3 mode yang berbeda. Sama jengatnya. Jadi bisa ngagetin tuh. Nih, ini di mode Eco aja penumpang belakang tuh bisa mundur ke belakang saking jengatnya. Apalagi nggak ada yang nahan ya penumpang belakang, jadi nggak bisa geser tuh, bisa mundur posisi penumpang belakangnya. Ini baru di mode Eco. Kalau mode Sport sih tuh cuma kayak nambah sedikit aja respon akselerasinya, lebih responsif, dan perbedaannya cuma di bagian top speed untuk masing-masing mode berkendara. Jadi kalau mode berkendaranya di 3 ya semakin tinggi top speednya sampai ke 85 km per jam. Oke, itu soal respon akselerasinya. Kalau respon pengeremannya padat sih feel-nya, jarak mainnya sedikit tapi dia empuk. Jadi untuk sektor pengereman masih kita bisa perhalus cara main pengeremannya. Jadi untuk sektor pengereman masih nyaman ya si Charge Baikett ini. Kalau soal respon akselerasi sayang masih sedikit jengat, jadi kita feel-nya masih belum bisa terlalu ngurut, walaupun nggak terlalu yang responsif banget, tapi masih oke lah, masih senormalnya motor listrik. Oke, sekarang kita ngomongin soal bantingan dari Charge Baikett ini. Dan kalau soal bantingan sih karakternya lebih ke arah penggunaan dalam kota, karena walaupun travelnya lumayan jauh tapi dia reboundnya cepet, sehingga ketika melewati jalanan nggak rata emang ngeredamnya baik, tapi terasa masih kasar kalau kita lewatin jalan yang keriting. Tapi kalau misalkan kita belok dalam kecepatan rendah sampai menengah ya, itu masih bisa kita katakan stabil karena ya tadi reboundnya cepet. Walaupun emang ketika berbelok kencang itu kurang disarankan karena profil bannya yang tipis, jadi lumayan terlalu ringan ketika kita belokin tajam. Oke, jadi itu dia impresi pertama kita mengenai Charge Baikett ini. Dan untuk versi Indonesia ini sebenarnya ada yang lebih bisa diimprove oleh Charge untuk produk masalah. Karena yang kita tes ini itu adalah versi prototype. Yang pertama itu soal kompartemen penyimpanannya yang terbatas banget. Bahkan di bagian dek depannya itu nggak ada sama sekali kompartemen penyimpanan. Mungkin sisi positifnya cuma ada colokan USB aja buat mengakomodir kita mengecas smartphone yang sedang kita bawa. Dan untuk soal bagasinya, ya sama sekali terbatas karena ada 2 baterai yang tertanam di balik jok, jadi nggak bisa sama sekali untuk upgrade kapasitas bagasi. Ya kalau misalkan kalian mau upgrade kapasitas bagasi ya tinggal kurangin aja baterainya 1. Paling itu soal hal yang bisa diimprove. Dan ada lagi yaitu joknya, emang feel-nya rata banget, jadi antara pengendara dan penumpang nggak ada pemisahnya sama sekali, sehingga yang penumpang itu kalau digas dia mundur ke belakang, pengendaranya pun juga ikutan mundur ke belakang. Jadi andaikan ada support atau lumbar support ya untuk bokong kita, biar ketika akselerasi itu nggak mundur ke belakang, itu bakal lebih nyaman lagi berkendara dengan Charge Baikett ini. Dan yang terakhir yang bisa diimprove oleh Charge Baikett ini yaitu lebar stangnya. Oke, emang soal ergonomi berkendara cocok untuk postur orang Indonesia, apalagi yang tingginya lebih dari 164 cm kayak gua. Tapi ketika ngelewatin kemacetan, ini tuh lumayan berbahaya karena rentan banget nyamber spion kendaraan yang lain. Jadi itu dia yang bisa diimprove di Charge Baikett ini. Dan soal harganya, dia kisaran di 29,88 juta on the road Jakarta untuk yang versi 1 baterai. Sementara kalau kalian pengen nambah lagi baterai jadi 2 baterai ya, itu nambah 8 juta jadi sekitar 37,88 juta on the road Jakarta. Dan untuk pilihan warnanya, sayang yang warna hitam ini nggak ada. Yang tersedia cuma warna abu-abu, merah, dan juga putih. Oke, itu dia impresi pertama kita mengenai Charge Baikett ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Dan jangan lupa komentar di bawah gimana menurut kalian soal motor listrik yang satu ini. Oke, gue Bagas Satrio. Dadah.